Iman itu pembuktian dalam fakta. Saya bersaksi, aku bersaksi, benar-benar. Al-haq itu dimaknai benar. Seringnya begitu. Huwaladzi arsala rasul bil huda wa dinil haq, dan agama yang benar. Hak itu dimaknai sebagai benar. Benar seperti apa, kan gitu ya. Karena di sini al-haq ya memang kalau dimaknai hanya al-haq itu sudah jelas, sesuatu yang konkret, sesuatu yang bersifat mutlak. Saat kemudian diterjemahkan, ditafsirkan menjadi benar, itu justru menjadi tidak jelas seharusnya. Menjadi tidak jelas gitu loh. Oke, saya belok sebentar. Ada istilah hak dan ada istilah kewajiban. Saat diri kamu itu benturan, diri kamu itu terjadi gejolak batin. Ada gejolak batin, ada gejolak pemikiran, berimbas pada gejolak anomali ekonomi, ada gejolak anomali kehidupan sosialmu, dan ini juga mungkin akan berefek, berimbas kepada keluargamu, lingkunganmu, dan sebuah komunitas. Pada saat ada benturan-benturan yang terjadi, sepertinya dapat dipastikan bahwa kamu atau di kelompok kamu itu sebagian besar tidak paham yang disebut hak dan kewajiban. Terjadinya overlapping itu dikarenakan bahwa kita tidak memahami antara hak dan kewajiban. Saat kita tidak memahami sebagai hak dan kewajiban, maka yang muncul itu adalah politisasi agama umpamanya itu. Agama ini karena kita tidak mengetahui hak dan kewajiban, yang terjadi itu akhirnya adalah overlapping. Saat terjadi overlapping, terjadi cross dan sebagainya, benturan nggak bisa dihindari, dualisme nggak bisa dihindari, ambiguitas pasti akan terjadi, bahkan konflik itu akan terjadi pada saat kita tidak tahu hak dan kewajiban. Hak itu kalau seperti di KPBU kita ambil begitu ya, unsurnya adalah kekuasaan, milik itu hak, kewenangan itu hak, kewenangan gitu loh. Hak. Jadi kalau kita nggak tahu, hak itu bersifat pribadi, hak itu bersifat privasi. Sebagai contoh begini, sholat, puasa itu wilayah hak. Itu wilayah hak. Saya ngomong umum loh ya. Tapi pada saat ini wilayahnya santri, wilayah komunitas pesantren yang berada di dalam ini, maka menjadi kewajiban karena muncul aturan bahwa santri itu berkewajiban menjalankan sholat. Paham maksud saya ya? Kan gitu loh. Tapi kalau kita berbicara secara umum, orang itu akan beragama, memilih Islam, Hindu, Buddha, atau Kristen, itu hak dia. Itu hak dia. Yang menjadikan benturan itu saat tetanggamu itu semula itu Kristen menjadi Islam, atau semula Islam menjadi Kristen, terus kamu marah.
Itu adalah hak dia untuk berubah memilih agama yang dia inginkan. Itu hak dia. Kemudian kita kepo, ingin tahu lebih jauh apa sebab dia kok masuk agama lain, Kristen umpamanya begitu. Kamu marah. Umpamanya kan begitu. Kemudian umpamanya ada tamu. Semula kita baik. Bagus banget. Setelah kita tahu dia Katolik, kita langsung jaga jarak. Wah, tak apik, tak suguh, tak kayak mangan, ternyata dia itu Katolik. Kita sudah masuk wilayah hak orang lain yang kita itu bersifat pribadi atau private bagi dia. Kita masuk, sepertinya kita punya hak kewenangan untuk merubah seseorang itu. Maka benturan yang terjadi saat hak itu adalah bersifat pribadi, bersifat privat, kemudian kita masuk namanya overlapping, maka terjadilah yang namanya benturan, yang namanya tidak sinkron. Dan kejadian-kejadian benturan-benturan yang ada itu karena memang tidak bisa membedakan antara hak dan kewajiban, sehingga tidak bisa bersikap. Akibat kita tidak tahu antara hak dan kewajiban. Sing kewajiban dianggap hak, gitu. Itu sampah sing kotor, kemudian tempat-tempat yang tidak bersih, keadaan disemrawut, kemudian mengumbar tukaran, perkelahian, upama begitu. Itu adalah kewajibannya itu adalah tentrem, membangun lingkungannya itu adem, terjaganya kesatuan, persatuan, itu kewajiban. Terjaganya kesatuan dan persatuan itu adalah kewajiban. Syara'alakum mawasobih nuhawaladi alkhaina bla 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 bla. Wasiatnya semua Rasul Nabi itu untuk manusia itu memiliki kewajiban wala tantawarku, tidak berpecah belah. Ini kewajiban. Kan gitu. Tapi pada saat keyakinan ditempatkan sebagai kewajiban, kamu bid'ah, kamu sesat, maka benturan di mana-mana. Kowe iki arepe tahlilan, monggo, gak budal tahlilan, monggo. Kowe percaya tahlilan itu becik, ora percaya ya, monggo. Kan gitu toh. Akibat itu dianggap sebagai kewajiban, mergo kowe dhewe paham tahlilan itu harus, sing gak tahlilan mbok benci, maka kamu intervensi, maka benturan terjadi. Benturan terjadi. Yang aneh itu begini, saat ada orang yang memahami secara radikal, semuanya bid'ah, diolok-olok, kemudian orang kita kepo juga, datangi yang bersangkutan, ingin mendebat, makanya semakin runyam, semakin runcing permusuhan itu kan. Ya kita diam aja, ngapain sih? Kan hukumannya kan begitu. Makanya saat nggak bisa membedakan hak dan kewajiban, maka benturan, perselisihan tidak akan dapat diselesaikan. Hak menata negara itu pemerintah, presiden. Tapi ada orang sing hanya karena pinter membaca buku banyak tentang kenegaraan, ngeruwitik terus gak ada habis-habisnya. Benturan yang terjadi. Akhirnya ini menjadikan situasi itu panas.
menjadikan situasi itu tidak tentram. Ada hak sekali lagi dan ada kewajiban saat seseorang tidak bisa membedakan. Hak itu bersifat pribadi, nyuwun ilmu tauhid, fujuroha atau takwaha itu adalah hak pilihan. Kamu memilih, orang-orang itu memilih takwaha, monggo. Memilih fujuroha, menjadi fasik, menjadi dolim, silahkan. Asal kewajibannya untuk dipenuhi, kewajiban secara lahir, secara syariat, terbentuknya tatanan, guyub rukun, kebersamaan, kekeluargaan, budidaya pemberdayaan, kemandirian, kedaulatan, wasta'markum fiha, menjadi pemakmur buminya Tuhan. Ini kewajiban, kewajiban, kan gitu. Kalau orang itu sedang hak itu bersifat pribadi, akan menjadi pilihannya apa, pengen jadi dokter atau pengen jadi anggota TNI, Polri, pengen jadi karyawan atau milih jadi abang becak, itu pilihan gitu lah. Kita nggak perlu intervensi tentang itu pilihan mereka kan. Kita kalau hak, narasinya juga berbeda. Redaksinya untuk mengajak itu wilayah hak dengan pada saat kewajiban itu berbeda. Berbeda. Pamannya, setelah lulus, kamu ingin di jurusan pertanian, kamu ingin temenmu itu juga seperti kamu. Ayo di pertanian, itu bagus. Kamu kalau nggak di pertanian, goblok kamu, bodoh kamu. Ayo di kedokteran, kalau kamu di kedokteran, kan kamu goblok, kamu bodoh kamu. Ngolok-ngolok umpamanya begitu. Itu adalah hak. Dia ingin jadi dokter, atau jadi tukang insinyur, atau jadi tukang kebun, atau jadi apa. Itu adalah hak pilihan. Kemudian cara mengajak kita seperti kewajiban. Ayo daftar di jurusan kedokteran, nek ndak kowe goblok kowe kan gitu kan. Pasti tukaran gitu lah. Kowe ngajak koncomu sing duduk santri ya, karena yang dan bukan sivitas di dalam ini, kamu di njobo melihat orang di terminal, kamu tahu orang itu jilbaban, berdua suami istri, berarti kamu berpikir pasti Islam. Pada saat jam sholat, monggo pak, sholat pak, nek boten sholat jenengan dosa, jenengan boten Islam tenanan, nek boten gelem sholat, kowe dipentong karo wong, itulah. Kowe nek kancamu jawab, aku wis tahu sholat, nyapo kok mbok jak-jak barang, kan gitu. Karena pada dasarnya itu bersifat private begitu, bersifat privat, pribadi gitu. Nah, itu berbicara tentang hak dan kewajiban, menjaga kesatuan dan persatuan itu adalah kewajiban. Budidaya itu sebenarnya kewajiban, gitu ya. Melakukan budidaya pemberdayaan itu kewajiban. Kan ayat-ayatnya kan begitu. Wasta'markum fiha. Faladunal. Pada saat melakukan kemandirian itu adalah kewajiban. Kewajiban. Makanya cara yang ngajaknya, kalau hak biasanya hak itu caranya bersandar. Kalau orang-orang sains, orang-orang akademisi, maka ada referensi. Buku ini mengatakan demikian, pendapat ahli ini mengatakan demikian, dalam kitab ini begini. Itu karena itu maunya itu adalah sebagai sadar, itu wilayah hak. Tauhid
menurut Al-Ghazali begini, dia nyandar kepada Al-Ghazali. Syariat menurut Imam Syafi'i begini, bersandar kepada Imam Syafi'i. Itu karena itu adalah hak membuat syariat itu adalah wilayatullah. Allah nggak ngejawantah, itu wilayah khalifah, wilayah Rasul kan gitu, wilayah Nabi Muhammad gitu loh, wilayah Nabi Muhammad. Makanya menurut Nabi Muhammad, kalau kamu mengatakan demikian, kapan kowe ketemu? Ngono karo kancamu kan gitu nah. Karena itu hak itu masalah kewenangan. Akibat kewenangan sebagai yang hak dan sah ini dilanggar, dualisme, ambiguitas terjadi sehingga masyarakat bingung, ndi sing bener, ndi sing salah, ndi sing wandu. Itu kebingungan begitu. Pun dalam kehidupan sehari-hari kalau Anda tidak tahu hak dan kewajiban, benturan pasti terjadi. Konflik di dalam diri kamu juga akan terjadi. Makan itu memang jam makan itu hak atau kewajiban pamannya begitu. Hak. Arep mangan karepmu gak karepmu itu hak. Engko nek wis luwe lak wetengi mewajibkan dia untuk makan begitu ya. Tapi permasalahannya bagaimana kita mengajak teman, ayo maem. Kalau itu sifatnya adalah sesuatu yang bersifat nyenengke, biasanya kalau kita ngajak itu sing diajak ya seneng kan begitu kan. Ayo maem sate mesti budal begitulah. Kan gitu kan. Ayo maem. Orang itu begini, nek kowe ki nek tondo-tondo stres. Yang dihindari itu adalah jangan tinggalkan tidak makan. Umur itu juga berbeda. Nek saumur-umure santri itu dinasehati asal dengan keterbukaan ya, dengan nalarnya mulai dilatih untuk dapat dijalankan, maka akan lebih mudah. Nek sing seumur saya, sing wis tuwek-tuwek ngene iki, wis carane murbaut wis tayeng. Wis tayeng. Nek wis terbentuk mindset, wis terbentuk pola pikir, kuwi nek kalau mungkin santri itu nek mbaut nggak cukup nganggo tangan gitu, nek ngudari nganggo tangan gitu loh. Tapi nek wis kaya saumur-umur Pak Ali Mazhar wis engkol sitok kurang gitu loh. Pemenang saumur Mbah Juri begitu. Wis nganggo engkol, nganggo kunci Inggris, nganggo tang gitu. Tapi itu tergantung bagaimana kita memposisi awalnya. Kalau sejak awal kita sudah memposisi kehidupan kamu itu dalam respon rasional, semua aktivitas yang kamu lakukan itu direspon dengan rasional, maka saat kamu umur sudah bangkotan seperti bayi, umurnya gampang banget gitu loh. Umurnya gampang gitu. Tapi nek wis atos ya, atos, kaku, kebiasaan yang kita lakukan itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak normal.
kita menasihati untuk supaya dia itu normal menjadi sulit. Karena merubah sesuatu yang telah kita lakukan itu sulit. Upamane, kowe kebiasaan menunda waktu. Dikei tugas, kamu tunda. Sekali, besok ditunda nah. Sehari penundaan. Untuk membiasakan tidak menunda saat ada tugas langsung dikerjakan, itu beratnya minta ampun, ya apa enggak? Karena itu sudah kebiasaan. Nek sing diomongi di umur santri, di SMP, SMA, dikandani kena. Suara orang lain, perilaku orang lain, penilaian orang lain atau masyarakat, itu eksternal. Ini nggak bisa kamu kontrol.